Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Irianto. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan sejarah penemuan atau sejarah perkembangan dari SH2. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah sejarah penemuan SH2. Nah, SH2 ini memiliki kepanjangan yaitu Secure Hash Algorithm, yang mana ini merupakan seperangkat fungsi hash kriptografi. Nah, seperangkat fungsi hash kriptografi itu adalah ini bertugas untuk pengambilan dan penyimpanan data. Nah, keuntungan dari fungsi hash kriptografi ini itu memungkinkan data yang ditemukan dan diakses dalam waktu yang singkat atau bisa juga disebut dengan konsisten. Nah, SH2 ini itu diterbitkan pada tahun atau ditemukan pada tahun 2001 yang dirancang oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau bisa disebut dengan NSA, National Security Agency, yang mana SH2 itu diterbitkan pada tahun 2001. Mereka dibangun dengan menggunakan konstruksi Merkle-Damgard. Nah, tujuan mereka untuk membangun SH2 ini menggunakan konstruksi Merkle-Damgard adalah dengan supaya SH2 ini tahan dengan benturan atau tahan serangan. Nah, SH2 ini mencakup banyak perubahan dari pendahulunya yaitu SH0 dan SH1. Nah, pada saat itu NIST atau bisa disebut dengan National Institute of Standard and Technology menerbitkan FIPS Federal Information Processing Standard, atau juga bisa disebut dengan SH0 pada tahun 1993, yang mana kelemahan dalam algoritma SH0 ini ditemukan sangat cepat sehingga ditemukannya lagi versi terbaru yaitu SH1 pada tahun 1995. Nah, kalau SH0 itu 1993, SH1 pada tahun 1995, dan SH2 itu tahun 2001. Nah, salah satu dari penyebab atau menjadi standar serangan pengembangan SH1 menjadi SH2 itu adalah serangan brute force. SH1 belum mampu menangani atau tahan dari brute force. Brute force ini adalah serangan hacker, yang mana sasarannya itu adalah kata sandi, yang mana brute force ini populer atau sering digunakan oleh hacker. Nah, panjang bit yang diberikan oleh SH1 atau yang ada di dalam SH1 ini masih belum memadai atau masih belum bisa melindungi dari serangan brute force, sehingga muncullah SH2 dengan panjang bit hash yang melebihi dari SH1. Nah, jumlah hash pada SH1 hanya 160 bit yang mulai menimbulkan masalah keamanan seiring dengan peningkatan teknologi dan teknik kriptografi dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ini ada versi SH2. Yang pertama adalah SH256, SH384, yang terakhir adalah SH512. Walaupun ini panjang hashnya itu berbeda, tapi pada dasarnya ini algoritma ini tidak sama. Nah, selanjutnya ini juga ada versi SH2 atau bisa disebut dengan keluarganya dari SH2. Yang pertama ini adalah SH224. Nah, SH224 ini menghasilkan hashnya itu 224 bit dan memiliki ukuran blok sebanyak 512 bit. Nah, setiap blok itu melewati 64 putaran operasi sebelum hashnya itu berakhir. Nah, selanjutnya adalah SH256, yang mana ini menghasilkan sebanyak 256 bit dan memiliki ukuran blok sebanyak 512 bit. Sama juga dia melibatkan 64 bit atau saya ulangi lagi, dia juga melibatkan 64 putaran operasi sebelum hashnya itu berakhir. Nah, yang ketiga ini adalah SH384. SH384 ini menghasilkan 384 bit, tapi ini berbeda dari versi sebelumnya yang mempunyai blok itu sebanyak 512. Ini SH384 sudah memiliki ukuran blok sebanyak 1024 bit yang membutuhkan putarannya lebih banyak, yaitu 80 putaran. Nah, selanjutnya adalah SH512. SH512 ini menghasilkan 512 bit
dan sangat mirip dengan SH 384 bit karena ini memiliki ukuran bloknya itu sebanyak 1024 bit dan melibatkan 80 putaran. Nah, selanjutnya adalah SH 512 per 224, yang mana ini mirip dengan versi SH 512, tapi versi ini menghasilkan hasilnya itu menjadi terpotong sebanyak 224 bit paling kiri dan sisanya itu dibuang. Nah, selanjutnya ini ada sebelumnya ini dia memiliki blok sebanyak 1024 bit dan membutuhkan 80 putaran. Nah, yang terakhir ini ada SH 512 per 256. Dia juga memiliki ukuran bit itu 512, menghasilkan hasilnya itu 512 bit, memiliki ukuran blok 1024 bit dan menghasilkan 256 bit terpotong bagian sebelah kiri dan sisanya itu dibuang. Dan dia juga melibatkan 80 putaran. Nah, selanjutnya ini adalah protokol keamanan SH2. Nah, ini yang pertama ini yang paling banyak digunakan, yaitu TLS atau bisa disebut dengan Transport Layer Security. Nah, ini paling banyak digunakan karena paling jelasnya saat kita menghubungkan ke situs web yang dimulai dengan HTTPS daripada HTTP. Nah, bedanya yang kedua ini, kalau HTTP itu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol, dan ini belum dilengkapi dengan TLS, sedangkan HTTPS itu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol Secure, di mana HTTPS ini sudah dilengkapi dengan TLS. Nah, fungsi TLS di sini adalah itu untuk mengamankan proses transfer data. Nah, ini menunjukkan bahwa TLS yang digunakan itu mengenkripsi data antara perangkat dan server. Ini membuat SH2 menjadi bagian penting dari banyak koneksi yang dibuat untuk menuju ke situs web online. Nah, disitulah bedanya dari HTTP dan HTTPS. HTTP belum dilengkapi dengan TLS, sedangkan HTTPS sudah dilengkapi dengan TLS agar mengamankan transfer data. Nah, selanjutnya ini adalah Internet Protocol Security (IPSEC) atau bisa singkat dengan IPSEC. Ini digunakan untuk mengamankan koneksi. Kalau bicara koneksi itu biasanya paling banyak atau sering terlihat di dalam VPN. Nah, selanjutnya ini adalah PGP atau kepanjangannya dari Pretty Good Privacy, yang mana PGP ini adalah salah satu protokol yang paling populer untuk mengenkripsi email, sehingga ini email itu hanya bisa dibaca oleh penerima, atau bisa disebut dengan melindungi pesan dari peretas dan pihak lain yang mungkin dapat membaca email atau data tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah sama seperti tadi, itu namanya itu Multipurpose Internet Mail Extension. Sama juga seperti tadi, dia ini adalah protokol keamanan terkemuka lainnya yang terlibat dalam enkripsi email. Nah, ini yang terakhir, ini ada Secure Shell atau singkatannya itu SSH. SSH ini paling sering digunakan untuk mengakses komputer dan server dari jarak jauh, tetapi juga memiliki aplikasi port forwarding, tunneling, atau juga bisa disebut dengan transfer file. Nah, mungkin sekian materi dari saya, materi dari sejarah penemuan atau pengembangan dari SH2. Kalau ada jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Yuandriani dari kelas TIF D. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja SHA2, yaitu di sini mengubah pesan masukan ke dalam message digest 256 bit berdasarkan Secure Hash Signature standar. Pesan masukan yang panjangnya lebih pendek dari 2.64 bit harus dioperasikan oleh 512 bit dalam kelompok dan menjadi sebuah message digest 256 bit. Kemudian di sini kita akan masuk ke tahapannya. Yang pertama yaitu message padding. Pada tahap pertama, pesan yang berupa binary disisipkan dengan angka 1 dan ditambahkan bit-bit pengganjal yakni angka 0 hingga panjang pesan tersebut kongruen dengan 448 modulo 512.
panjang pesan yang asli kemudian ditambahkan sebagai angka biner 64 bit. Setelah itu, maka panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit. Nah, yang tahapan kedua yaitu parsing. Pesan yang sudah di padding tadi kemudian dibagi menjadi n buah blok di 512 bit. Yaitu misalkan M pangkat 1, kemudian M pangkat 2, di mana pangkatnya ini merupakan N. Simbolnya yaitu N. Nah, yang ketiga yaitu message expansion. Masing-masing blok 512 bit tadi, 12 bit tadi lalu dipecah menjadi 16 buat word 32 bit. Nah, yang mana nantinya diperluas menjadi 60 word yang diberi label W0, W1, W3, dan seterusnya hingga W63 dengan aturan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya oleh standar SH2. Nah, yang keempat yaitu message compression. Masing-masing dari 64 word yang diberi label W0, W1, dan seterusnya tadi kemudian diproses dengan algoritma SHA-256 adalah membuat 8 variabel yang diberikan nilai untuk nilai awal dari H0 pangkat 0, kemudian hingga H7 pangkat 0 di awal masing-masing fungsi hash. Nah, nilai awal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari initial hash value of SHA-256. Nah, yang dimana pada A sama dengan H0 pangkat 0 ini sudah ada kodenya, hingga H sama dengan H7 pangkat 0. Nah, kemudian algoritma ini melakukan perhitungan sebanyak 64 kali putaran untuk setiap perhitungan blok. 8 variabel yang diberi label A, B, C, hingga seterusnya, hingga sampai H, yaitu nilainya terus berganti selama perputaran sebanyak 64 kali putaran. Nah, terdapat contoh sebagai berikut, yaitu T1 sama dengan H ditambah sigma 1 dalam kurung E kemudian ditambah CH, kemudian E kita kalikan dengan E, F, G, kemudian ditambah K, T, ditambah W, T. Nah, masing-masingnya sudah memiliki nilai. Nah, selanjutnya itu setelah perputaran sebanyak 64 kali tadi, nilai hash H pangkat I kemudian dihitung sebagai berikut. Nah, di mana H0 pangkat I sama dengan A ditambah H0 pangkat I kurang 1. Kemudian selanjutnya H1 pangkat I ditambah B sama dengan B ditambah H1 pangkat I kurang 1, dan seterusnya hingga H7 pangkat I ditambah H sama dengan H ditambah H7 pangkat I kurang 1. Selanjutnya hasil akhir SHA-256 didapat dari penggabungan 8 variabel yang tadi sudah dikomputasi. Nah, contohnya sebagai berikut. Kita masuki selanjutnya itu contoh kasus. Berikut ini terdapat contoh kasus, yaitu dengan membuat perhitungan SHA-256 dari sebuah pesan asli yang berisi ABC. Nah, berikut ini tahap demi tahap penyelesaiannya. Yang pertama itu kita asumsikan bahwa pesan asli disimpan dalam sebuah variabel M, maka M sama dengan ABC. Kemudian konversikan isi variabel M ke dalam bentuk binari sehingga menjadi M sama dengan 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Itu merupakan heksadesimal. Kemudian yang ketiga itu lakukan padding dengan langkah pertama menambahkan bit 1 pada pesan asli sehingga akan menjadi M sama dengan, nah, seperti ini. Nah, yang ini di akhirnya dua angka terakhir setelah kita lakukan padding dan menambahkan bit 1, di akhirnya menjadi 3 angka. Selanjutnya tambahkan bit 0 sebanyak nilai K, di mana nilai K didapat dari perhitungan rumus 1 ditambah 1 ditambah K sama dengan 448 mod 512. Maka contoh kasus ini nilai K sama dengan 423, sehingga pesan yang sudah di padding akan menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita tambahkan lagi panjang pesan asli dalam bentuk biner 64 bit, panjang pesan M adalah 24 bit, dalam bentuk biner adalah 000100. Maka pesan pending akan menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini. Kemudian pesan kemudian pesan di pending lagi menjadi 16 buah word 32 bit untuk masing-masing blok pesan M, sehingga menjadi seperti ini. Yang dari M0 pangkat 0 hingga M15 pangkat 0. Langkah selanjutnya adalah set initial hash value, yakni nilai awal dari hash. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menyiapkan message schedule dari 16 buah word hasil parsing tadi menggunakan rumus berikut. WT sama dengan MT pangkat I, kemudian ini bawahnya lambang ini, simbol ini, kemudian 1 pangkat 256 kita kalikan dengan WT dikurang 2, kemudian ditambah WT dikurang 7, kemudian ditambah yang simbol ini 0 pangkat 256, kemudian kita kalikan dengan WT 15 ditambah WT kurang 16. Nah, kemudian siapkan 8 working variable yang nilainya diambil dari initial hash value tadi. Ini hasilnya. Kemudian kita ambil dari initial hash value. Kemudian selanjutnya kita siapkan juga koefisien SHA-256 yang sudah ditetapkan pada standar SHA-2. Ke-64 koefisien tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di mana di sini kita membacanya mulai urut dari kiri hingga ke kanan. Nah, kini yang kita butuhkan dalam komputasi SHA-256 udah siap semua. Saatnya melakukan komputasi SHA-256 dengan menggunakan rumus berikut. Nah, seperti ini. Di mana for T sama dengan 0 untuk nilai 63. Ini untuk rumusnya. Nah, hasil dari perhitungan setiap iterasinya akan menjadi seperti ini. Dimulai dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 30. Selanjutnya, hingga yang terakhir yaitu T sama dengan 63, hingga nilai yang ke-63. Hasil dari iterasi nanti kemudian dijumlah dengan initial hash value-nya tadi, sehingga akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, nilai kode yang di awal tadi ditambah dengan kode yang didapat setelahnya, kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian hasil penjumlahan antara iterasi terakhir dengan initial hash value-nya inilah yang nantinya digabungkan dan menjadi hasil akhir dari SHA-256. Dan terbentuklah sebuah digest dari pesan M yang berisi ABC. Maka nilai hash dari pesan M adalah seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin Sufi dari kelas TIF 5D. Pada video kali ini saya akan jelaskan cara kerja logaritma SHA-256 pada Python. Pertama, kita set dulu koefisien SHA-256-nya. Kemudian, di sini generate hash, yaitu untuk mengembalikan hash 56 dari pesan yang diberikan. Dia pesannya sebentuk byte, sebat array, ataupun string object. Hal pertama yang kita lakukan pada logaritma SHA-256 adalah melakukan padding, yaitu menambahkan 0 sampai jumlah bitnya itu 512 bits. Kemudian melakukan parsing sebanyak i yang berjumlah 512 bit per pembagiannya. Dan kita inisialisasi value hash-nya. Nah, di sini kita mulai komputasi untuk SHA-256-nya. Pertama kita siapkan dulu message schedule-nya dari 0 sampai 64. Kemudian
Jika T kurang kecil atau sama 15, kita akan tambahkan 32 bit dari blok. Mulai dari yang paling kiri, satu persatu sebanyak 4 bit. Di sini untuk term 1 menggunakan sigma 1, yaitu ini rumusnya. Nah, kita rotate right 67, kemudian rotate right 618, 6 ketiga. Kemudian untuk term yang kedua, initial from bytes message schedule T kurang 7 bit. Dan untuk term yang ketiga, menggunakan rumus sigma 0 yang ini. Dan untuk term yang keempat, in from bytes message schedule T kurang 16 bit. Nah, kemudian kita tambahkan objek 4 byte. Schedule itu kita tambahkan dari term 1, ditambah term 2, tambah term 3, ditambahkan term 4, kita bagi 2 dikali 32, 2 bytes 4 bit. Kemudian kita inisialisasi variabel A dengan H0, B dengan 1, sampai dengan H dengan H7. Nah, kemudian kita akan lakukan pengulangan dari T0 sampai T63. Setelah didapatkan hasil pengulangan tersebut, kemudian ditambahkan dari hasil yang telah kita dapat dari sini tadi, kita tambahkan dengan hasil yang sudah dapat dari pengulangan tadi. Dan kita menggunakan di sini yaitu hashnya ABC. Jika kita run, akan mendapatkan nilai SHA 256-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi dari SHA-2. SHA-2 bisa diterapkan untuk sistem Android Key Store untuk melindungi materi kunci dari penggunaan yang tidak sah. Android Key Store mengurangi penggunaan materi kunci di luar perangkat Android secara tidak sah dengan mencegah ekstraksi materi kunci dari proses aplikasi dan dari perangkat Android secara keseluruhan. Sehingga penggunaan hanya bisa dilakukan oleh penggunaan kunci yang diizinkan untuk memperlakukan pembatas di luar proses aplikasi. Jadi yang tidak mendapatkan izin tidak bisa melakukan suatu prosesnya. Segitu saja yang saya dapat sampaikan dari implementasi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan SHA-2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada SHA-2, di sini kita menggunakan MD5 yang akan dijadikan sebagai pembanding terhadap SHA-256. Perbandingan ini didasarkan pada 4 parameter, yaitu ketahanan terhadap serangan brute force, ketahanan terhadap serangan cryptanalysis, kecepatan komputasi, dan juga kemudahan implementasi. Yang pertama yaitu ketahanan terhadap brute force attack. Pada SH256, message digas dengan panjang 256 bit diyakini mampu menahan serangan brute force lebih kuat, sedangkan pada MD5, message digas dengan panjang 128 bit cenderung lebih mudah diserang oleh brute force. Yang kedua, kerentanan terhadap serangan cryptanalysis. Antara SH256 dan juga MD5, SH256 lebih unggul karena kerentanan terhadap serangan cryptanalysis SH256 tidak rentan, sedangkan MD5 cenderung lebih rentan. Yang ketiga, kecepatan komputasi. Antara SH256 juga MD5, pada kecepatan komputasi MD5 lebih unggul karena lebih cepat, sedangkan SH256 kecepatan komputasinya lebih lambat. Yang terakhir yaitu kemudahan implementasi. Antara SHA256 dan juga MD5 sama-sama cukup mudah untuk diimplementasikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.